Dari Aco yang programmer, terus stand up, terus bisa menulis, terus main, lalu jadi director. Itu yang aku pengen tahu. Dari situ tiba-tiba ada yang percaya kan, Cok, saat ini sudah waktunya kamu mencoba menjadi director. Itu tahun berapa? Beberapa saat sebelum pandemi. Sebelum pandemi, beberapa saat sebelum pandemi. Karena film pertama gua itu baru 3 hari syuting di stop sama pemerintah karena PSBB. Waktu itu Ghostwriter 2. Iya. Jadi yang mempercayakan pertama kali itu dari PH Star Vision, Pak Chan Parwes sama termasuk Ernest yang jadi ininya produsernya. Jadi berarti namamu di bawah Ernest kali ya? Iya, karena gue juga masuk ke belakang layar itu lewat magang di film-filmnya Ernest dulu. Selama 3 tahun. Jadi awalnya tuh nggak langsung tiba-tiba ngedirect. Jadi komedi konsultan dulu. 2017 film Mili Mamet. Oh iya. Ya, Mili Mamet itu Ernest sutradara, aku komedi konsultannya. Jadi bantu-bantu Ernest kalau misalnya ada scene, oh ini masih ada potensi komedinya nih, masih bisa di push lagi, diganti dialognya begini apa gini. Nanti kalau Ernestnya approve, maka itu dipakai gitu. Lanjut lagi di film Ghostwriter yang pertama. Nah, kalau itu yang direct Benedion, tapi produsernya Ernest. Itu jadi komedi konsultan juga. Terus tahun ketiga jadi Benedion udah duluan sutradara pada saat itu. Iya. Terus tahun ketiga jadi komedi konsultan di filmnya Ernest lagi yang judulnya Imperfect. Oh iya. Imperfect, Karir Cinta. Bukunya Merah, Karir Cinta dan Timbangan. Nah, itu sebagai komedi konsultan lagi. Jadi ketika ada skrip, dia kasih skrip draft 1, gue baca, terus nanti gue kasih note, ini boleh kalau misalnya setuju diginiin gitu. Tapi hanya dari sisi komedinya aja yang gue coba bantu gitu. Nah, setelah 3 tahun berjalan, baru tuh film Ghostwriter yang pertama kan ternyata dapat penonton bagus tuh. Filmnya Bene itu yang Ghostwriter pertama penontonnya 1 juta. Mau bikin sequelnya. Sementara Bene lagi mau mempersiapkan yang Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi, yang adalah karya dia sendiri. Nah, akhirnya waktu itu Pak Parwes nanya sama Ernest, siapa ya Ernest ya kalau misalnya kita cari sutradaranya? Ya Aco aja Pak, karena kan dia kemarin jadi komedi konsultannya, jadi udah tahu film pertamanya kayak gimana, karakternya udah kayak gimana, udah sempat ngedirect beberapa pemainnya juga secara komedi. Ya kalau misalnya Bapak percaya, ya kasih kesempatan ke dia. Kalau saya sih percaya gitu, ibaratnya di endorse lah sama Ernest gitu. Ya udah, Pak Parwesnya juga akhirnya percaya, ya udah jalan tuh. Nah cuman baru 3 hari syuting PSBB, jadi langsung di-cut semuanya, kita nganggur selama 6 bulan. Semua kru dan aktor diem nggak ngapa-ngapain, freeze sampai dibuka lagi boleh syuting dengan berbagai macam prosedurnya, tes macam-macam. Lanjutlah kita syuting, akhirnya selesai juga tuh akhirnya film. Lu waktu itu ngerasa apa tuh? Kok pertama kali kesempatan, baru juga mulai gue udah di shutdown. Apa yang lo rasa pada saat itu? Ya sedih sih, maksudnya kayak apa memang gue nggak ditakdirkan jalannya di sini gitu. Sempat mikir kayak gitu kok. Sempat mikir kayak gitu, apalagi kan orang namanya baru gitu ya. Kok cobaannya berat banget gitu, sampai ini ada kemungkinan gak dilanjutin nih karena baru 3 hari syuting. Hitung-hitungan produser pasti kayak ya udahlah, daripada kita terusin dengan biaya mahal, harus tes ini tes itu, protokol kesehatan yang susah. Udahlah kita cut aja, bisa aja sebetulnya. Pak Parwes bisa melakukan itu, tapi ternyata dia stick sama plannya dan dia juga menunaikan janjinya bahwa dia bilang dia pasti akan teruskan film ini. Jadi begitu peraturan PSBB-nya dilonggarkan 6 bulan kemudian, ya kita lanjut syuting dengan berbagai kondisi yang saat itu harus kita adaptasi. Termasuk soal colok-colok gitu, dan itu menjadikan suasana syuting semakin menantang. Tapi sebenarnya semakin sehat. Iya nggak sih, kita nggak berani sampai malam syuting pada saat itu ya, jam-jam tidak boleh ada kerumunan. Nah itu yang sulit tuh. Kita kalau syuting kan kita pasti kerumunan ya. Satu set dikeroyok sama ada anak art masuk ngetok-ngetok apa ini. Tapi semuanya harus pakai masker, harus apa segala macam. Akhirnya kita bikin sistem kayak kita ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi yang pertama ring 1 masuk,
siapa ngeset dulu, abis itu dikasih waktu, udah keluar gantian. Jadi waktu syuting lebih panjang, budget lebih panjang, lebih panjang karena kita yaitu tadi pembatasan waktu, pembatasan protokol kesehatan. Terus kalau misalnya ada satu nih pemain yang positif, udah gimana? Berarti semua cek dulu semua, jangan ada yang lain ketularan. Dan kita jadi nggak bisa syuting. Untungnya pemainnya nggak ada yang positif. Nggak ada yang positif karena ada ininya, ada satgas COVID. Oh, satgas COVID harus nemenin. Jadi kita harus kerjasama sama satgas COVID setempat yang memeriksa laporan. Dulu tuh belum ada antigen, yang pakai darah tuh apa namanya ya? Oh iya. Nah, masih yang itu. Iya, apa ya itu namanya? Yang paling pertama. Iya, padahal itu paling nggak akurat sebenarnya. Sebetulnya, tapi yang kita punya saat itu cuma itu. Jadi setiap 2 hari sekali kita tes itu. Jadi harus report ke Satgas COVID setempat. Kalau misalnya ada yang reaktif, waktu itu istilahnya reaktif, ya mereka harus dibawa ke rumah sakit kota terdekat, di swab. Iya, karena swab baru ada di pusat kesehatan, fasilitas kesehatan ya. Akhirnya kita apa? Kuas make up pemain kita bedain tiap pemain supaya nggak ada nular virus. Terus pemain itu kalau misalnya udah selesai syuting nggak boleh mampir kemana-mana, langsung dibalikin ke hotel di karantina supaya nggak kena virus dari mana-mana. Tapi sebenarnya kan kalau kuas harusnya mau sampai kapanpun juga harus dibedain nggak sih? Harusnya, kuas, cuman kan dalam industri kita ternyata iya. Aku tuh dulu kalau syuting sampai bawa spons sendiri karena apalagi pemain satu scene nggak mungkin kan kuasnya sendiri. Pasti kan ya udahlah pakai yang ada aja. Oh, kuas tembok salah maaf. Pasti kan gitu. Yang penting berbedak aja mukanya. Nggak mengkilat. Makanya suka bawa spons sendiri kalau cewek-cewek biasanya. Iya. Mas pakai ini ya gitu. Iya. Kalau kemarin akhirnya kan mungkin cuek ya. Iya, tapi gara-gara ada pembatasan itu akhirnya ya budget make up-nya meningkat. Karena bedaknya satu-satu nih. Iya. Kuasnya beda, ininya beda. Bener. Cuman ya udah kita jalanin aja, udah mana. Tapi akhirnya dari situ debutmu pertama kali jadi sutradara kan? Akhirnya tercapai itu. Tercapai. Selesai bungkus tahun 2020 apa 2021? 2020 itu bungkus juga. Bungkus. Di akhir tahun. Jadi yang harusnya selesai di awal tahun, break 6 bulan, selesainya di menjelang akhir tahun. Kau rasa hati gimana itu? Wah, itu lega banget deh kayaknya. Akhirnya selesai gitu ya, sambil mikir kayak ini gimana selanjutnya. Karena bioskopnya juga masih tutup. Oh iya. Jadi sebetulnya itu produser itu menyelesaikan itu juga penuh dengan perjudian karena kita selesaiin ini dengan budget yang 2-3 kali lebih besar. Benar. Sementara bioskopnya pun belum tahu. Warungnya tutup. Iya, belum tahu akan buka kapan. Tapi tetap diproduksi, kita tetap ngedit, kita tetap sound mixing, kita tetap color grading. Udah jadi nih filmnya, udah kita liatin doang kapan ya ini tayang. Jadi sempat ada beberapa bulan tuh, 2021 baru tayang. Bahkan tayangnya setelah film keduaku. Oh. Gara-gara Warisan itu sebetulnya film kedua. Iya, film kedua. Tapi yang rilis pertama gara-gara Warisan. Gara-gara Warisan itu kamu sutradara juga? Sama, penulis dan sutradara. Penulis juga. Dan sutradara. Dan itu 2021 tayang duluan dibandingin yang Ghostwriter 2 yang sudah syuting dari 2020. Astaga. Jadi beda beberapa bulan gitu. Lucu ya hidup ya? Iya, karena film Gara-gara Warisan waktu itu dianggap sebagai film keluarga yang paling cocok untuk lebaran. Oh, oke. Dia coba momennya. Sementara Ghostwriter 2 itu ada horornya. Komedi horor. Iya. Gitu. Sementara kalau menurut pertimbangan produser mungkin kayak ya mendingan kalau lebaran tuh kalau nggak horor sekalian, komedi sekalian, drama sekalian gitu. Nah, Ghostwriter 2 tuh memang agak amfibi dia tuh. Komedi horor sebetulnya mirip-mirip sama Agak Lain lah. Ada komedinya, ada horornya. Cuman bedanya kalau Agak Lain itu kan komedinya mendominasi, horornya yang sedikit. Nah, kalau Ghostwriter 2 horornya lebih banyak. Drama dan horornya lebih tebal, komedinya justru lebih sedikit gitu. Aduh, tapi sorry ya, menurut gua Agak Lain itu di atas rata-rata sih semuanya. Semua elemen ada di situ. Komedi sudah pasti ya. Mungkin ya horor tipis-tipis lah. Tapi thriller pun ada loh di situ. Ada faktor thriller di mana kita takut ketangkep nggak nih, balik nggak di surat tanah, balik, berarti bukan di situ, di mana nih plot twistnya gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh menurut gue menimbulkan perasaan untuk suspense ya, suspense, gimana nih, endingnya bakal gimana nih mereka, selamat nggak mereka gitu kan ya. Jadi menurut gue drama juga
Bahkan ada scene yang menurut gua, wah ini iya mah drakor pisan yang di kuburan tuh. Iya. Yang polisi dateng, terus mereka dari apa namanya, on their knees, berlutut. Ketika mereka berlutut itu terus yang nangis, sinar lampu, terus itu sih bener nggak tuh drakor? Iya. Rumus drakor ada nggak? Lu kepikiran itu nggak waktu itu? Apa enggak? Enggak sih, cuman memang reference itu pasti datangnya dari macam-macam kita pernah nonton film kan ya. Mungkin aja dari situ datangnya. Iya, gitu. itu dahsyat banget sih menurut gue, emang agak lain tuh, agak lain bener-bener. Tapi kenapa lu yang dipilih untuk menulis ya, si orang Bugis ini yang dengan template slang Tanjung Priok, terus ngurusin orang Batotek ini, Medan-Medan ini, kenapa kau yang dipilih? Nggak tahu ya mungkin fate juga kali, sama seperti catatan akhir kuliah gitu. Karena gini, di antara 4 orang agak lain ini kan salah satunya sutradara juga kan, Bene kan gitu. Logikanya kalau memang mereka bikin film harusnya Bene gitu. Nah cuman Bene punya alasan yang menurut gue masuk akal. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Nah cuman Benny punya alasan yang menurut gue masuk akal. Mau kawin? Bukan, dia kan main juga. Ngedirect diri sendiri tuh susah. Bukan masalah capeknya, tapi mungkin bagaimana kita bisa nggak bias sama diri sendiri, menilai diri sendiri. Nggak gampang sih itu. Iya, apalagi nanti dia bertektokan sama 3 orang yang lain gitu. Iya. Kan kayaknya aneh, kayak lu tuh kurang ini, lu kurang ini, lah gue kurang apa gitu. Kan kayaknya agak gimana gitu ya. Dan dia juga nggak menyanggupi kalau harus menyutradarai film yang dia mainkan. Terus sempat ditanya ke Ernest juga, apa lu aja ya kok yang direct gitu. Sementara Ernest, ya gue kan harus nge-produce. Ada film Kakak Bos juga yang waktu itu lagi mau jalan. Siapa ya gitu. Nah terus si Ernest bilang, kalau Aco mau nggak? Ya kalau Aconya mau, kita mau. Kalau kata anak-anak gitu, tanya aja dulu dia mau nggak ngedirect film kita gitu. Direct dan nulis. Nulis gitu. Ya akhirnya ditawarin pas gua lagi syuting apa gitu, Ernest datang ke lokasi sama Bene, terus cerita-cerita, kita punya premis ide cerita gini. Cuman belum tahu nih siapa yang mau nulis dan ngedirect. Kalau misalnya lu aja gimana gitu, ya waktu itu masih didengar sekilas aja, ya ntar deh kita obrolin lah gitu. Udah tuh selesai syuting film itu, kita meeting lah bareng-bareng. Terus ternyata menarik juga nih. Terus gue bilang sama mereka, kalau misalnya full dominannya komedi gue mau, tapi kalau dominannya horor gue nggak mau. Gue bilang kayak gitu karena syuting horor tuh gue nggak suka sebetulnya. Bikin horor tuh susah, buat gue tuh susah, dan jam syutingnya tuh kebalik, banyakan malamnya karena kan ngejar serem kan. Akhirnya kayak enggak kok, ini bakal komedi, justru kita akan formatnya tuh kayak warkop. Jadi pemain-pemainnya tuh akan memainkan cerita yang berbeda-beda. Kalau insya Allah nanti panjang akan memainkan cerita yang berbeda-beda, bukan sequel, tapi karakternya tetap Bene, Boris, Jegel, Oki, seperti Dono, Kasino, Indro. Ceritanya ganti-ganti gitu. Konsepnya bakal kesana. Nah, oke, kalau konsepnya gitu mau gitu. Udah deh, kita mulai brainstorming nih. Kalian punya premis apa? Tercetuslah sih premis yang rumah hantu itu. Menarik ini. Akhirnya mulai gue tulis ceritanya. Jadi sebelum nulis udah ada konsep premis rumah hantu? Mereka udah punya beberapa ide. Kita pilih yang rumah hantu. Gitu. Karena menurut gue dan menurut kita semua, yang rumah hantu itu kayaknya lebih berpotensi untuk digali komedinya. Karena situasinya tuh udah lucu gitu. Situasinya. Karena gini, komedi itu 50%-nya itu dialog, 50%-nya look. Nah mereka sebagai penjaga rumah hantu, PR itu udah 50%
selesai. Ya. Tanpa harus trying to be funny, udah tereksekusi, udah funny. Karena mereka berdandan seperti itu udah lucu. Iya. Tapi tidak dibuat-buat, emang pekerjaannya penjaga rumah hantu. Iya. Nah, menurut gua, oh ini materi komedi yang sangat dahsyat ini. Kalau kita bisa nemuin dialog yang tepat, situasi yang tepat, dengan tampilan kalian yang sejelek itu, wah itu akan lucu sekali gitu. Wah, makanya kita pilih itu. Yaudah ini aja, gue bilang ini kita coba godok yang ini deh. Udah deh kita brainstorming, ketemulah situasi-situasi lucu. What if kalau misalnya ada orang yang begini? What if kalau misalnya ada polisi yang datang? Wah, banyak what if yang berkembang. Itu yang jadi bahan bakar komedinya. Situasi-situasi tak terduga, tapi mungkin terjadi. Itu yang jadi formulanya agak lain. Lu kalau nulis tuh suka ketawa sendiri nggak ketika nulis? Ketawa karena kan gue kenal sama 4 orang ini gitu, udah tahu banget. Jadi saat nulis dialognya tuh bunyi di sini gitu. Suara hidup. Iya, hidup. Gimana Oki ngomong tuh udah kedengeran di sini karena mungkin kelebihannya karena gue kenal baik dengan mereka. Tahu bagaimana dia ngomong, tahu bagaimana mereka membawakan sesuatu gitu. Jadi ketika nulis dialognya tuh udah kebayang, aduh ini kalau si Oki yang ngomong lucu banget pasti gitu. Ya udah tulis aja gitu ketawa-tawa dan alhamdulillah pas dikasih draft satunya mereka suka gitu. Dan ketika lu nulis itu lu riset untuk logat-logat Medan itu kemana? Karena logat Medan sama Batak beda loh. Yang ceritanya Batak di situ kan si Boris sama si Benedion. Yang dua kan Medan ceritanya kan. Betul. Nah cuman memang ya bekalnya adalah gimana sehari-hari ngedenger mereka ngomong aja. Oh jadi dari situ? Dari situ. Kamu absorb tuh? Iya. Kamu serap? Toh nanti pas reading, ketika mereka mau agak ngubah-ngubah dikit juga kan nggak apa-apa. Boleh. Karena mereka yang lebih tahu logat Medan kayak gimana. Kayak misalnya ada lapet gadong, itu bukan dari gue, dari Boris. Gue masukinnya lemper. Karena ganti lapet gadong. Iya, karena referensi yang gue tahu, makanan yang bisa menyerupai mayat itu lemper. Iya, aku tahu dia mayat bukan lemper kalau di skrip gitu. Pas kita latihan, si Boris bilang, kalau misalnya gue ganti lapet gadong, boleh nggak? Oh boleh, apa itu? Itu makanan khas. Oh mereka pada, oh iya itu makanan khas orang Medan tuh, itu kayak ketan. Oh ya udah itu aja gitu. Ganti gitu. Lapet tuh ada di pesta-pesta Batak biasanya. Iya, jadi kan lebih umum. Lebih lokal, jadinya di telinga orang Batak. Oh boleh banget gue bilang gitu. Nah gitu, jadi gue proses kolaborasinya, gue nulis berdasarkan referensi yang gue tahu. Tapi ketika nanti kita latih, kita reading, kalau misalnya mereka ngerasa, kayaknya lebih lucu kalau begini nih. Oh boleh penyesuaian. Gitu. Penyesuaian, karena mereka yang lebih tahu soal Batak-Batakannya. Iya. Tahu nggak apa yang bikin gue ketawa sampai ngakak hari ini nih apa? Kalau Batak-Batak itu ya sudah lah ya gitu. Itu scene yang terlalu biasa buat gue karena gue dari keluarga Batak. Biasa tapi lucu ya. Tapi itu tuh boleh ya ngomong di sini ya, udah nggak spoiler dong ya. Waktu yang pertama kali orang masuk ke itu menurut gue Tanjung Priok banget, maaf ya. Waktu orang masuk ke rumah tuh pertama kali segini, Bang tutup pintunya Bang. Banyak nyamuk. Iya gitu-gitu aja. Itu pasti dari gua gitu. Itu menurut gue sangat masuk akal disebut oleh orang yang Priuk karena Priuk banyak nyamuk. Banyak nyamuk gitu. Sama orang banyakan nyamuk kayaknya bisa populasinya gitu. Kalau New Zealand banyakan domba, kalau Priuk banyakan nyamuk. Iya. Kita kalau digigit kan se-RT kan bisa nyamuk. Reuni dia di sini nih, Bro. Jadi itu pertama kali bikin gua ngakak. Yang sampai hari ini gua nggak bisa lupa tuh. Bang tutup pintunya, Bang banyak nyamuk. Makanya dulu gue awal-awal tuh stand up bahas soal nyamuk di Priok juga pernah tuh. Gue pernah bilang bahwa nyamuk di Priok itu kayaknya yang paling senior di antara nyamuk-nyamuk daerah lain. Karena udah sering lah kena codet di sini, kena raket nyamuk gitu kayak bisa. Udah sering lah, udah kebal gitu. Kan emang di Priok nyamuknya gitu loh, kita tek jatuh, abis itu terbang lagi dia. Iya, udah terlatih. Terlatih sakit ini raket nyamuk gitu. Hidupnya udah keras ya. Udah keras hidupnya, fight. Iya, fight ya. Fight. Iya, panjang umur berarti di situ semua nyamuk, makanya banyak. Iya, orang yang DBD. Iya, kalau mau adu-adu angkat tingkat DBD mungkin di sana tinggi ya gitu. Aduh, amit ya, kasihan jangan ya. 3M ya, jangan lupa ya. Menguras, menutup, mengubur, menerawang, bukan. Itu uang palsu ya. Bukan di Terawang, itu uang palsu beda. Iya, uang palsu bukan beda lagi. Mengubur, menutup. Iya. Menguras, menutup, mengubur. Iya. Gitu. Itu. Ingat itu. Ingat.
Nah, konsep rumah hantu itu di agak lain juga menurut gue konsep yang ekonomis gak sih? Lu tinggal bangun set itu dan syutingnya udah di situ-situ aja, paling satu doang yang di rumahnya. Tapi justru malah mahal. Malah mahal. Kenapa komedian tuh selalu kalau ketemu diajakin, komedian nih, ayo dong ngelawak. Kenapa lu nggak melakukan itu ke teller bank misalnya? Atau misalnya ke orang sirkus datang, pemain sirkus salto dong, masuk lingkaran api dong, kan nggak mungkin gitu. Jadi lu aslinya sebenarnya orang yang serius apa enggak sih? Nah itu dia tuh, komedi itu kadang-kadang kalau kata Om Indro, komedian tuh punya kutukan. Bayangan mereka komedian tuh badut. Memang hidupnya tuh hanya untuk melucu, padahal nggak juga, kita bisa sedih, kita bisa marah, apa segala macam. Yang penting kita tahu formula basicnya aja, bahwa komedi itu selalu ada setup, ada punchline. Jadi ketika menulis ya udah, mana setupnya, mana punchline-nya. Tapi untuk menuju ke sana, ya apa dulu keresahan yang mau diomongin.